Ngerokok, biasanya tambahin bir, Bang. Kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad, ya kan? Biasanya muslim kesini nggak pakai baju lalu ngerokok. Saya bilang, tambahin birnya. Gitu, biar pas. Ya, silakan Bang. Anda muslim ya? Lo nih ngaco kadang-kadang ngomongnya. Oh, ngaco sih. Betul Anda muslim? Betul muslim. Muslim. Baik, kalau dari logat-logatnya Anda ngomong ini, nampaknya ini Anda ini tetangga saya ini. Anak Kedawi kam? Hah? Lampung, saya Lampung. Selapong. Nah, kita sekali ikam. Ayo, silakan. Silakan. Bang Sambaraja, kita punya diskusi ini tentang tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Al-Qur'an. Yo, silakan. Bang, kalau saya mau nanya tentang mau menunjukkan tentang masalah Ismail, tentang masalah Al-Qur'an, ngebahas dengan abang ya. Itu kayaknya kurang pas Bang, karena gini. Kalau di agama Islam, Al-Qur'an itu juga harus dipahami, harus pakai guru, Bang. Di ayat berapa itu? Di ayat Quran berapa, surat berapa, bahwa Quran harus dipahami pakai guru? Ada kata-kata kiasnya, Bang. Apalagi abang seorang non-muslim, tentunya untuk memahami Al-Quran itu tentunya sangat tidak mudah, Bang. Itu. Karena Al-Quran itu tidak bisa ditelan mentah-mentah, karena ada ayat yang satunya berkaitan dengan ayat yang satunya, gitu. Oke, udah bisa saya tanggapi? Baik ya. Jadi begini teman-teman. Jadi pemahaman yang sesat semacam ini itu sudah hampir meracuni segala lini. Padahal tidak ada dalam Al-Quran yang seperti yang Anda barusan katakan. Tidak ada. Al-Quran itu kalau mau dipahami harus ada guru. Tidak ada ayatnya itu. Yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran itu dibuat mudah. Al-Quran itu dipermudah bagi Anda. Lebih paham kami orang muslim Bang ketimbang abang gitu loh. Ya sudah, baiklah. Supaya kita tidak berdebat. Gini, supaya kita tidak berdebat gini Bang. Bang, Yai, dengar dulu Yai. Saya lagi ngomong ya. Tadi Kiai ngomong, saya diam. Ya kan Yai? Jadi gantian Yai. Biar enak kita ini ya. Nah, jadi menurut Anda bahwa saya tidak paham Al-Quran. Oke lah, supaya tidak debat kusir, saya turuti sajalah. Nah sekarang, menurut kalian yang paham-paham Al-Quran ini, coba, kalian kan terus-menerus berkata bahwa keturunan Ismail yang ada jadi nabi namanya Muhammad, kan? Kebohongan kalian kan seperti itu. Nah, coba, saya minta tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Silakan. Abang mau bicara apapun tentang masalah Ismail ataupun Nabi Muhammad, Bang. Abang tidak akan bisa menggoyahkan iman kami Islam. Bukan masalah menggoyahkan iman. Ini tidak bicara menggoyahkan iman. Yang saya tanya, sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail yang jadi nabi. Silakan. Saya itu kesini cuma mau nanya aja Bang. Mau nanya ada sesuatu yang mau saya tanyakan tentang keyakinan Anda saja gitu loh. Berat saudara-saudara. Jadi mau ganti tema nih? Iya, saya mau bicara masalah gini loh Bang. Kalau bagi kami Bang, namanya Tuhan ya, Allah itu tidak bisa disetarakan dengan apapun Bang. Kata siapa? Yang namanya masih berbentuk, yang namanya masih bisa dilihat dengan kasat mata, itu bagi kami bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak ada yang setara dengan Tuhan. Oke, coba di mana ayatnya bahwa dalam Al-Quran Allah tidak bisa dilihat? Ayo tunjukkan ayatnya. Di mana ayatnya bahwa Allah tidak bisa dilihat? Mana ayatnya? Di surat Al-Ikhlas itu tidak ada yang setara. Oke, di dalam surat Al-Ikhlas itu bunyinya dengar dulu. Aduh, iya. Janganlah marah-marah ya, santai dulu ya. Kalah aja kita ini wah. Aduh, kita ini santai-santai saja ngomong malah. Yai, dengar ya. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan Anda yang namanya Yesus, ya itu bentuknya manusia,
ya makhluk. Kalau bagi kami itu dianggap Tuhan, tidak. Oke, Karena bagi sudah. kami yang namanya Tuhan itu tidak ada yang bisa menyetarainya. Tuh. Saya ada yang setara dengan Allah. Mau saya kasih tahu? Tidak ada. Loh, Kalau makanya masih mau saya bisa- kasih tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak? Kalau masih bisa Anda bayangkan. Oke, baik. Baik, saya kasih tunjuk apa yang setara dengan Tuhan kalian. Saya kasih tunjuk. Yai, coba saya tanya Yai. Tahu nggak ini apa? Apa? Ini apa coba? Ya, apa coba? Ini adalah batu hitam di Arab yang diciumin sama orang Islam. Nah, sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Tidak. Apakah batu ini diperanakkan? Tidak. Apakah Allah beranak? Tidak. Apakah Allah diperanakkan? Tidak. Nah, sama kan? Sama, saudara. Loh, ini tidak beranak dan tidak diperanakkan, saudara. Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa menghapus dosa? Apakah Allah bisa menghapus itu dosa? yang bermasalah. Itu yang namanya masih berbentuk. Itu namanya. Di mana ayatnya yang berbentuk itu bukan Tuhan? Di mana? Tidak ada yang ya kalau masih bisa setara. Kalau masih ini sebah. Nah kita berat diskusi kita nih, Wak. Yai, dengar Yai. Yai, dengar dulu Yai. Ini tidak seperti keyakinan Anda, Bang Edis. Bang, yang namanya makhluk. Kiai, dengar dulu Kiai. Yai, dengar ya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Coba tunjuk mana ayatnya yang bilang Allah tidak bisa dilihat. Yang ada itu Allah itu yang zahir dan yang batin. Tahu nggak pengertian zahir itu apa? Zohir. Bang, yang namanya di dunia ini ya. Berat, saudara. Abang aja akalnya yang tidak sampai, Bang. Abang masalahnya begini Kiai. Al-Quran bilang Allah itu ada betisnya. Betul tidak? Siapa yang ngomong? Buset dah. Mau saya tunjukin ya. Ayat yang menunjukkan ketika betis disingkapkan. Bang, kalau Yesus ada taiknya bener, Bang. Oke, saya tunjukkan Allah punya betis gimana. Yesus ada taiknya. Allah ada betisnya gimana? Kalau Yesus ada taiknya. Saya tunjuk Allah ada betisnya gimana? Kami tidak yakin. Lu, Anda ini tidak percaya. Allah punya betis nggak? Kalau Allah punya betis, berarti kalau makin naik, kemana itu jatuhnya? Allah ada betis. Betis itu kalau makin ke atas, makin kemana? Makin yang akhirnya punya anus. Kalau punya anus, berarti punya kotoran, saudara-saudara. Berarti ini sudah. Coba sekarang saya tanya, Allah punya betis? Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Tunjukin. Mana? Oke, baik. Ada Al-Quran di situ? Mana? Coba tunjukin aja ayatnya. Sebentar. Sabar. Sabar, saudara-saudara. Dia akan meninggal itu. Sebentar. Sabar. Siapin Al-Quran di situ ya. Siapin Al-Quran di situ. Sudah siap? Baik. Kita kasih tunjuk ayatnya. Ya. Pasti ada taiknya. Kalau punya betis itu pastilah dia punya pantat. Nah, kita kasih tunjuk ya. Sebentar. Berarti ada taiknya. Masa Tuhan ada taiknya? Oke, kan gila. kita bukakan ayatnya ya teman-teman ya. Kita bukakan ayatnya. Oke, silakan dibuka Quran. Sudah siap, Bang? Quran surat Quran surat Al-Qalam. Silakan. Ayat yang ke-42, silakan dibaca. Coba tunjukin kayak apa pemahaman lu. Bagaimana ini saya mau baca ini? Adakah Quran di situ? Saya tidak mau ngebacain Al-Quran itu kepada orang yang kita kasih turun kalau begitu.